informasi yang perlu kita ketahui tentang survei lingkungan belajar atau Sulingjar. Sulingjar merupakan bagian dari evaluasi sistem pendidikan yang bertujuan untuk memberikan gambaran kualitas lingkungan belajar di masing-masing satuan pendidikan. Hasil Sulingjar akan diolah oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi atau Kemendikbudristek agar satuan pendidikan mendapat data yang terorganisasi dalam bentuk profil dan rapor pendidikan, sehingga memudahkan satuan pendidikan dalam melakukan perencanaan berbasis data. Nah, Bapak Ibu, apa itu survei lingkungan belajar? Survei lingkungan belajar adalah sebuah metode pengukuran yang digunakan untuk mengumpulkan informasi terkait aspek-aspek pendukung yang memengaruhi kualitas lingkungan belajar di satuan pendidikan. Aspek yang diukur dalam pelaksanaan survei lingkungan belajar antara lain mencakup iklim keamanan, iklim inklusivitas dan kebinekaan, dan proses pembelajaran di satuan pendidikan. Informasi yang diperoleh satuan pendidikan dari hasil survei lingkungan belajar meliputi aspek input dan proses pembelajaran yang berpotensi memengaruhi hasil belajar murid. Melalui Sulingjar, Kepala Satuan Pendidikan dan pendidik dapat memperoleh gambaran kualitas lingkungan belajar di satuan pendidikannya secara komprehensif. Dari seluruh manfaat yang dirasakan oleh pendidik dan kepala satuan pendidikan, pada dasarnya diharapkan seluruh satuan pendidikan dapat menciptakan suasana lingkungan belajar mengajar yang aman, inklusif, dan menyenangkan. Lalu, siapa saja peserta Sulingjar? Peserta Sulingjar terdiri dari pendidik dan kepala satuan pendidikan pada pendidikan anak usia dini atau PAUD, jenjang pendidikan dasar, dan pendidikan menengah yang terdaftar pada Pangkalan Data Pokok Pendidikan atau Dapodik dengan status aktif. Dalam persiapan pelaksanaan Sulingjar, operator, pendidik, dan kepala satuan pendidikan perlu memperhatikan sejumlah hal. Pertama, operator satuan pendidikan memastikan satuan pendidikan sudah memiliki akun SDM yang aktif. Di laman https://sdm.data.kemdikbud.go.id. Kedua, operator satuan pendidikan memastikan data peserta Sulingjar merupakan data terbaru dan mutakhir. Paling lambat 7 hari sebelum pelaksanaan Sulingjar pada laman https://verval.ptk.data.kemdikbud.go.id. Ketiga, operator satuan pendidikan dapat melihat daftar peserta Sulingjar melalui laman https://slb.kemdikbud.go.id. Mulai H-1 sebelum pelaksanaan Sulingjar pada masing-masing jenjang sesuai dengan jadwal pelaksanaan. Keempat, bagi pendidik dan kepala satuan pendidikan yang berhalangan mengisi Sulingjar karena jenis pendidik dan tenaga kependidikan atau PTK tidak sesuai, mutasi, tugas belajar, atau hal lain,
maka operator satuan pendidikan dapat melakukan konfirmasi pada dashboard Sulingjar. Kelima, operator satuan pendidikan mencetak kartu login bagi pendidik dan kepala satuan pendidikan. Mulai H-1 sebelum pelaksanaan Sulingjar di masing-masing jenjang melalui laman https://dashboard.slb.kemdikbud.go.id. Keenam, operator satuan pendidikan dapat melakukan monitoring pengisian Sulingjar terhadap pendidik dan kepala satuan pendidikan melalui dashboard Sulingjar. Nah, bagaimana memulai pelaksanaan Sulingjar? Pelaksanaan Sulingjar diawali dengan peserta melakukan login ke aplikasi Sulingjar menggunakan piranti komputer seperti personal komputer atau PC, laptop, tablet, ataupun handphone yang terkoneksi dengan jaringan internet pada laman https://surveylingkunganbelajar.kemdikbud.go.id. Setelah mengakses aplikasi, peserta Sulingjar melakukan login dengan mengisikan data nomor pokok sekolah nasional atau NPSN, token, nomor induk kependudukan atau NIK, dan tanggal lahir sesuai dengan kartu login. Setelah berhasil login, peserta Sulingjar membaca dan memahami informasi awal, serta memastikan profil yang disajikan sesuai dengan profil peserta Sulingjar. Setelah memastikan profil sesuai, peserta Sulingjar mengklik tombol Mulai untuk mengisi instrumen Sulingjar. Lakukan pengisian instrumen Sulingjar sesuai dengan rentang waktu dan jadwal yang telah ditentukan untuk masing-masing jenjang. Sebelum mengirimkan hasil, cek kembali apakah semua pertanyaan sudah dijawab. Bila semua pertanyaan sudah terjawab, selanjutnya klik tombol selesai untuk mengirimkan jawaban ke pusat. Lakukan konfirmasi pengiriman jawaban dengan mencentang "Saya setuju". Selanjutnya, klik tombol "Ya". Setelah dilakukan konfirmasi pengiriman jawaban, operator satuan pendidikan dapat memantau hasil pengisian Sulingjar di dashboard Sulingjar. Peserta yang sudah mengisi jawaban lengkap 100% dan melakukan konfirmasi pengiriman jawaban ditandai dengan warna hijau. Sedangkan peserta yang sudah login kemungkinan sudah mengisi dan mengirim jawaban, tetapi belum 100% ditandai dengan warna kuning. Peserta Sulingjar atau kepala satuan pendidikan dan pendidik yang berhalangan mengisi Sulingjar dan telah dikonfirmasi oleh operator tidak mengisi Sulingjar ditandai dengan warna putih. Sementara itu, peserta yang belum melakukan login ke aplikasi Sulingjar ditandai dengan warna merah. Perlu diketahui, pendidik dan kepala satuan pendidikan dapat mengisi instrumen Sulingjar secara bertahap pada rentang waktu yang sudah ditentukan. Pengisian Sulingjar boleh tidak diselesaikan dalam satu waktu. Hasil pengisian Sulingjar bisa tersimpan secara otomatis ketika peserta mengklik tombol logout dan keluar dari laman survei lingkungan belajar. Peserta dapat melanjutkan pengisian kembali di perangkat yang sama atau berbeda pada hari berikutnya. Jika terjadi hambatan atau gangguan teknis dalam pelaksanaan Sulingjar, Satuan Pendidikan Pelaksana dapat berkoordinasi dengan tim teknis
secara berjenjang berdasarkan prosedur yang ditetapkan pelaksana tingkat pusat. Jangan lupa, pelajari dan pahami pedoman penyelenggaraan serta petunjuk teknis Survei Lingkungan Belajar tahun 2024. Bapak Ibu, mari laksanakan survei lingkungan belajar dengan sebaik-baiknya, jujur, objektif, mandiri, dan berintegritas dalam rangka memperoleh gambaran komprehensif kualitas lingkungan belajar di satuan pendidikan masing-masing.